Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Dewan Juri yang terhormat, timekeeper, moderator, serta para audiens kalian yang menonton video perdebatan kali ini. Saya Siti Rahmapayu, perwakilan dari SMA Negeri 3 Gorontalo. Di sini saya selaku pembicara pertama perwakilan dari tim Pro akan mencoba membukakan pintu mulainya perdebatan ini dengan membawakan beberapa definisi diiringi dengan latar belakang dan tak lupa pula memberikan limitasi atau pembatasan terkait mosi yang akan kita perdebatkan pada kesempatan kali ini. Dan tak lupa pula saya menyediakan dua urgensi utama. Mengapa jikalau penerimaan mahasiswa baru ini seharusnya berdasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa Dewan Juri yang terhormat. Dan yang terakhir, saya akan menutupinya dengan pembawaan mekanisme atau bagaimana cara saya untuk dapat menyelesaikan permasalahan, yakni permasalahan korupsi yang sangat dipermasalahkan pada mosi perdebatan kali ini Dewan Juri yang terhormat. Dapat kita ketahui sendiri bahwa korupsi adalah suatu tindakan yang benar-benar sangat ilegal Dewan Juri yang terhormat. Dalam hal ini, jikalau tindakan korupsi ini akan menjadi hal yang sangat biasa dilakukan dalam suatu negara yakni Indonesia, ini akan benar-benar akan terjadi suatu masalah yang akan dapat merusakkan keutuhan NKRI kita Dewan Juri yang terhormat. Karena tindakan ini yakni tindakan korupsi adalah perbuatan yang tercela, yakni perbuatan dalam menggelapkan dana, dan juga sama saja perbuatan ini adalah perbuatan yang tidak memerdulikan aspirasi rakyat Indonesia dan juga menginjak-injak hak asasi manusia Dewan Juri yang terhormat. Oleh karena itu Dewan Juri yang terhormat, korupsi ini menjadi salah satu parameter dalam mosi perdebatan kali ini. Dan di sini seleksi mahasiswa baru biasanya dilakukan melalui tes IQ maupun tes EQ Dewan Juri yang terhormat. Namun di sini kita tidak bisa menjamin jikalau mahasiswa yang memiliki IQ yang tinggi, di sini kita tidak bisa menjamin bahwa mahasiswa tersebut juga memiliki attitude atau perilaku juga yang mencerminkan IQ-nya Dewan Juri yang terhormat. Oleh karena itu Dewan Juri yang terhormat, di sini seleksi mahasiswa seharusnya dilakukan berdasarkan indeks integritas sekolah dan juga indeks kejujuran siswa Dewan Juri yang terhormat. Karena di sini maksud dari indeks integritas sekolah adalah merupakan pengukuran kinerja institusi sekolah yang berbasis kejujuran dalam melaksanakan proses pembelajaran. Jadi maksudnya di sini para guru pengajar Dewan Juri yang terhormat harus memberikan materi terhadap bahayanya korupsi Dewan Juri yang terhormat. Di sini kami akan benar-benar menggerakkan seluruh tenaga pendidik, yakni guru-guru. Mereka akan kami arahkan untuk dapat bisa mengajarkan dan memaparkan materi terhadap anak didik mereka bahaya dari narkoba. Dan ini akan kami tekankan dari mahasiswa yang baru diterima Dewan Juri yang terhormat, sehingga penanaman dari bahaya dari koruptor tersebut itu akan benar-benar bisa diselesaikan Dewan Juri yang terhormat. Karena hal ini benar-benar harus diselesaikan mulai dari akarnya Dewan Juri yang terhormat. Dan selanjutnya di sini maksud dari indeks kejujuran siswa adalah pengukuran kejujuran siswa selama mengikuti pembelajaran sekolah. Dan di sini saya akan benar-benar menekankan jikalau seluruh mahasiswa yang telah lulus dan telah diterima dalam satu universitas itu sama sekali tidak bisa melakukan hal-hal curang seperti menyontek Dewan Juri yang terhormat. Dan menyontek di sini akan benar-benar sangat diharamkan dan sangat dilegalkan di dalam suatu kuliah dan di dalam suatu universitas tersebut Dewan Juri yang terhormat. Karena dapat kita ketahui sendiri bahwa jikalau dalam menyontek ini akan benar-benar sangat memberikan bahaya yang akan berdampak pada siswa itu sendiri Dewan Juri yang terhormat. Dan juga perilaku curang yakni seperti menyontek ini adalah perilaku yang menandakan bahwa siswa ini tidak jujur, dan ketidakjujuran ini akan terus berkembang sehingga menyebabkan banyak koruptor yang tercipta dari mahasiswa yang tidak jujur ini Dewan Juri yang terhormat. Oleh karena itu di sini sudah benar-benar jelas jikalau kejujuran ini sangat dibutuhkan oleh seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia Dewan Juri yang terhormat. Dan juga di sini mengapa koruptor ini menjadi hal urgen dalam perdebatan kali ini, dan juga mengapa jikalau di sini kita seharusnya berdasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa dalam penerimaan mahasiswa baru Dewan Juri yang terhormat. Karena saya berlandaskan pada dua urgensi utama, yakni yang pertama, kejujuran yang sangat dibutuhkan bagi seluruh generasi bangsa Indonesia, agar para generasi bangsa Indonesia yang kedepannya ingin menjadi seorang pejabat penting dalam suatu pemerintahan, agar mereka tidak akan menjadi
menjadi pemakan uang rakyat Dewan Juri yang terhormat, yakni koruptor. Dan di sini dapat kita ketahui sendiri bahwa kejujuran adalah hal utama yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin Dewan Juri yang terhormat. Oleh karena itu, di sini para mahasiswa yang baru diterima dalam suatu universitas akan kami terapkan kejujuran dan akan kami landaskan attitude mereka terhadap kejujuran Dewan Juri yang terhormat. Dan hal ini akan dapat membuat dan akan dapat mengurangi koruptor yang ada di Indonesia, karena pada dasarnya mereka sudah berlandaskan pada satu asas, yakni kejujuran Dewan Juri yang terhormat. Dan selanjutnya, urgensi yang kedua saya yakni dapat kita ketahui sendiri bahwa di sini pentingnya akhlak yang sekarang ini sudah mulai dilupakan Dewan Juri yang terhormat. Dapat kita ketahui sendiri bahwa kejujuran di sini juga termasuk akhlak Dewan Juri yang terhormat. Akhlak yang sekarang ini sudah benar-benar sangat jarang ditemukan dari orang-orang sekitar Dewan Juri yang terhormat, karena dapat kita ketahui sendiri bahwa sekarang ini banyak sekali orang-orang yang sangat-sangat tidak peduli lagi dengan kejujuran, dan kejujuran ini sudah bukan merupakan hal penting lagi Dewan Juri yang terhormat. Oleh karena itu, di sini kita akan menekankan akhlak terhadap para mahasiswa baru yang telah diterima dalam satu universitas tersebut, agar mereka akan bisa lulus menjadi lulusan yang memiliki akhlak yang baik dan juga tingkat sumber daya manusia yang tinggi Dewan Juri yang terhormat. Dan di sini sudah seharusnya jika seorang mahasiswa yang lulus harus lulus berdasarkan sumber daya manusianya yang tinggi dan juga tingkat dari akhlaknya juga yang tinggi Dewan Juri yang terhormat, sehingga mereka bisa menjadi para penerus generasi bangsa berikutnya yang terbebas dari kata koruptor Dewan Juri yang terhormat. Dan juga dapat kita ketahui sendiri bahwa koruptor ini akan menjadi masalah besar yang dipermasalahkan di Indonesia. Dan selanjutnya, di sini saya menyediakan cara untuk memberikan mekanisme bagaimana cara menjalankan seleksi baru tersebut, yakni penerimaan mahasiswa harusnya berlandaskan pada indeks integritas sekolah dan juga kejujuran siswa. Jadi yang pertama, saya akan mengadakan psikotes untuk dapat bisa mengetahui dan lebih dapat mengenal lagi bagaimana karakteristik dari para mahasiswa ini. Dan di sini kita akan dapat mengetahui mana mahasiswa yang tidak jujur dan mana mahasiswa yang tidak jujur dari pertanyaannya yang akan lebih mendekati psikisnya Dewan Juri yang terhormat. Oleh karena itu, di sini pertanyaan yang akan dilontarkan di tes tersebut adalah pertanyaan yang benar-benar sangat mendekati oleh psikisnya, sehingga kita dapat mengetahui bahwa mahasiswa ini jujur atau tidak. Oleh karena itu, di sini saya bangga untuk tidak menyetujui mosi perdebatan kali ini. Sekian dan terima kasih.